Pemuda pengantar paket ini awalnya dicaci janda cantik karena miskin. Tak disangka ternyata dia bisa sembuhkan anak janda itu yang bisu. Kini imbalan tukang paket itu jadi suaminya. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan ya. Kali ini ada cerita menarik dari pemuda pengantar paket ini yang awalnya dicaci janda cantik karena ia miskin. Tak disangka-sangka, ternyata dia bisa sembuhkan anak janda itu yang bisu. Kini dia menjadi suaminya. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Oh iya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan absen kalian semua dari daerah mana saja. Selamat menonton. Matahari di pertengahan bulan April seolah jaraknya hanya sejengkal dari ubun-ubun. Suhu udara memuncak, memanggang aspal jalanan hingga membiaskan fatamorgana yang menari-nari meliuk di udara. Di tengah neraka siang bolong itu, Arya mendorong motor tuanya yang mogok. Sebuah motor bebek butut yang knalpotnya sempat mengepulkan asap hitam tipis sebelum akhirnya mati total. Keringat sebesar biji jagung meluncur deras dari dahi, melewati alisnya yang tebal, lalu menetes jatuh membasahi jaket seragam kurir berwarna jingga yang warnanya sudah kusam dimakan terik cuaca. Napas Arya menderu pelan. Tangan kanannya yang kasar dengan ujung-ujung jari kapalan karena menarik tuas gas setiap hari dari subuh hingga tengah malam, mencengkram erat kardus paket berukuran besar. Kulit lehernya belang terbakar matahari, merah dan terlihat sedikit mengelupas, menjadi saksi bisu kerasnya jalanan yang ia tempuh. Aroma tubuhnya adalah perpaduan tajam antara asap knalpot, debu jalanan yang menempel lekat, dan keringat asam yang terus-menerus mengering lalu basah kembali. Namun jika ada yang jeli menatap matanya, mereka akan terkejut. Di balik wajah dekil dan penampilan yang menyerupai gelandangan itu, sepasang mata Arya setenang samudra alam. Tidak ada riak kepanikan, tidak ada keluhan, hanya ketabahan absolut dari seorang Grandmaster Jarum Emas yang tengah menyembunyikan identitas aslinya dari kejaran intrik mematikan dinastinya. Langkah berat Arya akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi tempa menjulang tinggi bercat emas dengan ukiran klasik Eropa. Di seberang gerbang itu, terhampar halaman luas dengan rumput manila yang dipangkas rapi bak lapangan golf. Mengelilingi sebuah mansion megah bergaya Mediterania yang memancarkan aura kemewahan absolut. "Woi, berhenti di situ. Mau ngapain kamu dekat-dekat gerbang?" Bentakan keras terdengar memecahkan keheningan dari arah pos satpam. Seorang penjaga bertubuh gempal keluar dengan pentungan di tangan, menatap Arya dari atas sampai bawah dengan tatapan jijik, seolah baru saja melihat setumpuk kotoran hewan. "Ini kawasan elit, bukan tempat makal gembel. Mundur sana, bau keringatmu bikin mual sampai tembus ke dalam pos." Arya menelan ludah, tenggorokannya seringsep debu. Ia menundukkan kepala sedikit, menunjukkan gestur hormat tanpa kehilangan wibawa yang tersembunyi. "Maaf Pak, saya kurir pengantar barang. Ada paket VVIP untuk Nyonya Larasati yang harus diserahkan langsung ke tangan penerima. Paket ini sangat rapuh dan bernilai tinggi." Satpam itu mendengus kasar, wajahnya memerah karena kepanasan dan amarah. "Paket VVIP apa? Kalau barang mahal yang antar pasti pakai mobil box ber-AC. Bukan kurir dekil pakai motor butut yang bahkan mesinnya mati. Serahkan saja di sini, biar saya yang bawa masuk. Jangan sampai kuman dari jalanan masuk ke pekarangan Nyonya besar." Belum sempat Arya menjawab, suara derit halus terdengar dari pintu utama mansion. Sebuah sepatu hak tinggi stiletto bermerek mahal melangkah keluar, menapak di atas lantai marmer putih Italia yang mengkilap tanpa setitik noda pun. Sesosok wanita muda yang kecantikannya mampu membuat waktu berhenti sejenak muncul dari balik pilar. Itulah Larasati. Kulitnya seputih pualam, terawat sempurna tanpa celah, sangat kontras dengan gaun sutra merah marun yang membalut tubuh rampingnya. Namun kecantikan Bak Dewi itu langsung sirna saat hidung mancungnya menangkap aroma tak sedap yang terbawa angin dari arah gerbang. Larasati buru-buru menarik selembar sapu tangan sutra berenda dari tas tangannya, menutup rapat-rapat hidung dan mulutnya dengan raut wajah mual yang tidak ditutupi sama sekali. "Pak Haris, kenapa gerbangnya dibuka lebar-lebar?" jerit Larasati dengan nada tinggi yang menyayat telinga, melangkah mendekat dengan kerutan jijik yang seketika merusak wajah cantiknya. "Kamu mau udara beracun dari luar masuk ke rumahku? Anakku di dalam sangat sensitif. Dan siapa manusia kotor yang kamu biarkan berdiri di atas paving blok rumahku ini?" Satpam bernama Haris itu langsung menunduk ketakutan. Tubuh gempalnya gemetar. "Maaf Nyonya Laras, ini ada kurir paket, ngotot mau menyerahkan barangnya langsung. Padahal saya sudah usir dan suruh taruh di luar saja, tapi dia bersikeras minta tanda tangan Nyonya."
Larasati mengalihkan tatapan tajamnya yang setajam silat kepada Arya. Matanya memindai jaket jingga lusuh, celana bahan yang ujungnya berserat, hingga sepatu kets Arya yang solnya sudah menganga dan penuh lumpur kering. Heh, tukang paket, apa kau tidak punya otak? Kau pikir kakimu yang penuh lumpur dan kuman itu pantas menginjak lantai rumahku? Semprot Larasati tanpa ampun. Suaranya bergema di udara panas, penuh penghinaan yang sanggup meruntuhkan harga diri pria manapun. Selamat siang, Nyonya Larasati. Balas Arya tenang, jantungnya berdetak stabil, tangannya yang kotor menggenggam paket itu lebih erat. Saya datang menjalankan prosedur operasi standar perusahaan. Barang ini memiliki asuransi tinggi dan tertulis instruksi mutlak bahwa paket harus diserahkan ke tangan Anda secara pribadi. Saya mohon maaf jika kehadiran dan kondisi saya mengganggu kenyamanan Anda. Mengganggu kenyamanan kau bilang? Larasati tertawa sumbang, tawanya melengking penuh kesombongan kelas atas. Dengar ya gembel, jangan sampai bau kemiskinan dan keringat menjijikanmu itu menempel di gagang pintu rumahku. Kuman dari gembel sepertimu bisa membunuh anakku. Satu tetes keringatmu jatuh ke halamanku, seluruh paving ini harus disanitasi ulang pakai cairan desinfektan paling mahal. Arya mematung. Hinaan itu bagai belati yang dihujamkan ke dadanya berulang kali. Namun ia telah bersumpah untuk membuang identitas Grandmasternya jauh-jauh. Saya mengerti kekhawatiran Nyonya. Saya tidak akan masuk sejengkal pun. Tolong tanda tangani resi ini di luar pagar agar saya bisa segera pergi dan Nyonya bisa kembali ke dalam ruangan ber-AC. Ucap Arya menyodorkan sebuah gawai butut yang layarnya sudah retak 1000. Larasati melotot melihat gawai hancurnya itu disodorkan kepadanya. Ia melangkah mundur secara dramatis, seolah Arya baru saja menyodorkan limbah radioaktif korosif. Kau gila, kau suruh aku menyentuh barang berpenyakit itu. Tanganmu yang penuh daki itu saja sudah menjadi sarang berpenyakit berbahaya. Singkirkan layar menjijikan itu dari wajahku sebelum aku menelpon bosmu dan memastikan kau dipecat hari ini juga. Hingga kau dan keluargamu kelaparan memakan tanah. Ancaman itu diucapkan dengan rahang mengeras dan mata berkilat penuh kebencian. Di balik kesombongannya, Larasati sebenarnya sedang dilanda frustrasi yang menghancurkan kewarasannya akibat kondisi putranya yang bisu, menjadikannya melampiaskan segala amarah pada siapa saja yang dianggap berada di kasta terendah. Nyonya, saya hanya seorang pekerja yang mencari nafkah halal. Tanda tangan Nyonya adalah bukti bahwa tugas saya selesai. Suara Arya mulai merendah, berat, namun tetap tidak ada getar ketakutan di sana. Tolong, satu coretan saja. Tangan saya memang kotor oleh debu jalanan, tapi saya jamin saya tidak membawa penyakit mematikan. Berani-beraninya kau membantahku, kasar rendahan, bentak Larasati. Dadanya naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Manusia bawah selokan sepertimu tidak punya hak untuk bicara denganku. Pak Haris, ambil paket itu secara paksa, buang skener bututnya ke jalanan, dan usir anjing kurap ini sekarang juga. Aku mau mandi kembang 7 rupa, hanya karena menghirup udara yang sama dengannya. Apa kau masih berani menatapku dengan mata kotormu itu? Jerit Larasati lagi. Menyadari Arya tidak langsung menunduk. Ia menunjuk wajah Arya dengan buku-buku jaringnya yang dicat merah menyala. Kau tahu berapa harga gaun yang aku pakai ini? Gaji seumur hidupmu dari mengangkut sampah-sampah paketan itu tidak akan pernah cukup untuk sekedar membeli benangnya. Pergi menjauh 100 meter dari gerbangku. Jangan buat mataku ternoda lebih lama lagi. Satpam Haris langsung maju, merampas kasar kardus di tangan Arya hingga pria itu terhuyung ke belakang. Cengkraman kuat Arya pada paketnya terpaksa dilepaskan demi menghindari robeknya kardus. Dengar sendiri kan gembel, pergi sana. Beruntung Nyonya Laras masih berbaik hati tidak melaporkanmu ke polisi karena perbuatan tidak menyenangkan. Ajam Haris sambil mendorong bahu Arya dengan keras. Arya terdorong mundur, punggungnya menabrak stang motor tuanya. Panas dari bodi motor menyengat kulitnya, sementara hinaan Larasati masih berdenging kencang di telinganya. Arya menatap Larasati lekat-lekat. Dalam diamnya, mata tajam Arya menangkap raut keputusasaan yang tersembunyi di balik polesan makeup mahal wanita itu. Sebuah luka batin yang tak terlihat. Ia menarik napas dalam, membiarkan debu panas memenuhi paru-parunya. Memilih untuk menelan kebanggaan sebagai kesatria medis demi mempertahankan penyamarannya di dasar jurang kemiskinan kota ini. Benturan punggung Arya pada stang motor tuanya menyisakan rasa ngilu yang merayap hingga ke tulang belikat. Sengatan matahari yang menyilaukan membakar kulit lehernya yang berlapis peluh masam. Namun rasa panas yang memanggang aspal itu tak sebanding dengan api penghinaan yang baru saja disiramkan Larasati ke wajahnya. Arya hanya menunduk dalam diam. Detak jantungnya berdegup lambat dan sangat stabil. Sebuah teknik pernapasan rahasia warisan dinasti medisnya untuk menekan amarah yang nyaris meledak. Jemarinya yang kasar mengepal kuat di sisi tubuh, hingga buku-buku jarinya memutih menahan insting alami seorang Grandmaster yang bisa saja melumpuhkan Larasati dan satpam gempal itu hanya dengan satu jentikan jarum di titik saraf mematikan. Namun ia menggigit janjinya. Penyamaran rendahan ini adalah perisai nyawanya dari pembunuh bayaran ibu kota.
Larasati membalikkan badan dengan kibasan gaun sutranya yang angkuh, seolah baru saja mengusir anjing liar yang berkudis. Pak Haris, pastikan gembel itu tidak meninggalkan jejak kotoran di depan pagar ya. Semprot bekas pijakan sepatunya dengan cairan pembersih hama sekarang juga. Aku benar-benar mau muntah mencium bau tengiknya yang merusak udara rumahku. Perintahnya dengan nada muak yang menusuk telinga. Siap Nyonya Besar, laksanakan. Seru Haris seraya mengacungkan pentungan karetnya ke arah Arya. Matanya melotot tajam, mengancam. Tunggu apa lagi rongsokan, cepat enyah dari sini sebelum aku panggil warga untuk menyeret paksa motormu ke tempat pembuangan akhir. Arya menghela napas panjang, merelakan harga dirinya diinjak-injak siang ini. Ia mengusap keringat kental di dahinya dengan punggung lengan jaket jingganya yang sudah pudar. Ia memutar kunci kontak motor bebeknya, kaki kanannya mengayun keras menginjak tuas Kickstarter. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mesin tua itu hanya terbatuk parah, mengeluarkan asap hitam pekat lalu menolak untuk hidup. Otot besi Arya menegang, napasnya mulai tersengal menahan lelah ekstrim yang menumpuk sejak subuh menyusuri jalanan ibu kota. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya akibat dehidrasi parah. Tenggorokannya sekering gurun pasir, terasa perih seakan ada selat yang menggores setiap kali ia mencoba menelan ludah. Di tengah keputusasaan mesin yang enggan menyala dan caci maki Haris yang terus berdengung merendahkan martabatnya, suara decit pelan dari pintu utama mansion kembali terdengar. Dari balik pilar marmer raksasa, sesosok anak kecil laki-laki berusia sekitar 5 tahun melangkah keluar dengan langkah tertatih. Kulitnya pucat pasi bak porselen rapuh, sangat kontras dengan piyama sutra biru muda mahal yang membalut tubuh kurusnya. Rambutnya lurus jatuh menutupi dahi, membingkai sepasang mata bulat yang memancarkan kepolosan tanpa batas, tanpa sedikit pun arogansi seperti ibunya. Bintang, astaga sayang, kenapa kamu di luar? Jerit Larasati panik, seketika melupakan keanggunannya. Ia memutar tubuhnya dan berlari histeris ke arah putranya. Raut wajahnya pucat pasi, seolah udara di luar pagar akan langsung menggerogoti kulit anaknya. Namun, langkah kecil Bintang ternyata sangat gigih menghindari dekapan ibunya. Anak itu berjalan lurus melewati pagar besi yang masih terbuka setengah, mengabaikan teriakan panik Larasati. Tangan mungilnya yang bergetar lemah mendekap erat sebotol air mineral dingin. Titik-titik embun dari botol itu menetes membasahi piyamanya. Mata bulat Bintang terkucil lurus pada sosok Arya yang tengah kelelahan menyekap peluh di atas motor tua. Melihat anak majikannya mendekati sang kurir yang dianggapnya penuh penyakit, Haris memucat pasi. Gembel, mundur kau. Jangan berani-beraninya bernapas dekat Tuan Muda Bintang. Teriak satpam itu panik sambil menodongkan pentungannya. Arya mematung sempurna, matanya sedikit melebar saat Bintang kecil berhenti tepat di hadapannya, mengabaikan ancaman sang satpam. Anak itu mendongak, menatap wajah kusam dan kotor Arya tanpa sebersit pun rasa jijik. Dengan senyum tulus yang mengembang di bibir pucatnya, Bintang menyodorkan botol air super dingin itu ke arah dada Arya. Sentuhan embun beku dari botol itu bersentuhan dengan dada Arya yang terbalut jaket panas, mengirimkan sengatan kesejukan yang tak terlukiskan menembus hingga ke dalam hatinya yang beku. Ketulusan mutlak di tengah lautan hinaan. Bintang, jangan sentuh dia. Ya Tuhan, kuman dari orang itu bisa membuatmu mati pelan-pelan. Larasati menjerit histeris dari ambang batas gerbang. Kakinya bergetar hebat, tak berani maju lebih dekat karena jijik pada area tempat Arya memijakan kaki. Pak Haris, cepat tarik anakku dari monster kotor itu sekarang juga. Arya tak menghiraukan histeria memegahkan telinga dari Larasati. Hatinya luluh lantak oleh kebaikan murni sang anak. Terima kasih jagoan, bisik Arya parau. Suaranya bergetar menahan haru saat jemari kasarnya menerima botol itu. Di detik itu, punggung tangan kasar Arya tak sengaja menyapu pelan kulit dingin di area leher Bintang. Dek. Seketika insting medis Arya merontak keras. Mata elangnya yang semula meredup kini memindai dengan presisi mematikan bak sinar X. Dalam hitungan sepersekian detik, tatapan tajam Arya menjelajahi postur leher Bintang, mengamati ritme tarikan napasnya di dada atas, menelisik mikrotremor halus di rahang bawahnya, dan menyadari rona kebiruan samar yang sangat tidak wajar di pangkal tenggorokan anak itu. Ini bukan sekedar bisu bawaan. Ada blokade energi Qi yang sangat masif dan dipaksakan di jalur saraf vagus dan laringeal. Afasia motorik akibat kompresi saraf cervical profunda. Batin Arya tanpa sadar, rahangnya mengeras. Ia menyadari kebenaran mengerikan. Anak ini tidak bisu. Ada sesuatu atau intervensi medis yang sengaja dilakukan seseorang yang menekan paksa titik syarafnya dari luar, hingga pita suaranya lumpuh total. Larasati yang akhirnya nekat menerobos batas rasa jijiknya, menyambar lengan Bintang dan menariknya menjauh dengan kasar hingga anak itu nyaris terjatuh. Apa yang kau tatap ke para rendahan? Jangan berani-berani mengutuk anakku dengan mata iblis bilikmu itu. Makinya dengan napas memburu, mendekap Bintang posesif ke dadanya,
seolah Arya adalah predator mematikan. Kalau anakku tertular kudis atau radang paru-paru dari gembel ini, nyawamu akan melayang di penjara. Arya menegakkan punggungnya, meluapkan rasa lelah yang menggerogoti ototnya. Tatapannya kini berubah drastis, tak ada lagi kurir rendahan yang menunduk pasrah. Matanya menembus lurus ke dalam bola mata Larasati dengan wibawa mengintimidasi yang membuat wanita itu tanpa sadar menahan napas sedetik. Nyonya, dengarkan saya baik-baik. Suara Arya menggelegar tenang, jernih, dan penuh otoritas mutlak yang sama sekali tidak cocok dengan jaket dekilnya. Anak Nyonya tidak bisu secara permanen. Pita suaranya sehat 100%. Ada penyumbatan saraf yang sengaja dibiarkan memburuk di leher kirinya. Seolah ada yang terus-menerus memberikan rangsangan salah di titik tersebut. Jika metode ini terus diteruskan, bukan hanya suaranya yang hilang selamanya, tapi paru-parunya akan berhenti berfungsi dalam hitungan minggu. Suasana mendadak hening. Udara panas yang memanggang aspal seakan membeku mendengar diagnosis tajam dari pria lusuh tak berpendidikan itu. Lalu, sedetik kemudian tawa melengking Larasati pecah, membelah keheningan dengan nada merendahkan yang luar biasa kejam. Hah? Apa kau baru saja googling istilah medis? Sok pintar pakai HP rongsokanmu itu, hah? Kurir bau comberan sepertimu berlagak jadi dokter spesialis? Kau pikir kau siapa? Berani mendiagnosis anak dari pewaris perusahaan raksasa? Larasati menunjuk tepat di depan hidung Arya. Matanya membelalak murka dan penuh kebencian. Dengar ya sampah, anakku sedang ditangani oleh dokter spesialis saraf nomor 1 di kota ini. Profesor jenius yang kubayar miliaran rupiah. Bukan gembel jalanan sepertimu yang makan saja harus memungut sisa dari tempat sampah. Jangan pernah kau berani mencampuri urusanku dengan mulut busukmu itu. Bintang kecil meronta pelan dari dekapan ibunya yang terlalu kuat. Matanya yang bulat menatap Arya dengan raut sedih bercampur putus asa. Tangan menggelnya melambai lemah ke arah sang kurir, sebuah gestur perpisahan yang menyayat hati tanpa suara. Arya menelan sisa kata-katanya, ia tahu betul. Peringatan berliannya hanya akan dianggap sebagai kotoran oleh kesombongan yang telah membutakan mata wanita itu. Mengangguk pelan sebagai tanda hormat terakhir pada ketulusan si malaikat kecil, Arya membalikkan badan dan menenggak habis air mineral itu. Rasa dingin yang menusuk menyegarkan kerongkongannya, mengalirkan tenaga baru ke urat nadinya. Dengan sekali hentakan kuat yang presisi, mesin motor bututnya mendaru hidup. Ia memutar gas membelah fata morgana panas, meninggalkan pekarangan mewah itu, sambil menyimpan rahasia kelam penyakit bintang rapat-rapat di benaknya. Baru saja roda depan motor butut Arya menggelinding sejauh 2 meter dari ambang gerbang, sebuah raungan mesin V8 yang memegahkan telinga merobek udara panas yang itu. Sebuah mobil sport keluaran Italia berwarna merah menyala melaju dengan kecepatan arogan, mengerem mendadak tepat di depan moncong motor Arya. Gesekan ban toyo dengan aspal menciptakan kepulan asap tipis dan bau karat terbakar yang menyengat, memaksa Arya menarik tuas rem tangannya dalam-dalam hingga dadanya nyaris menghantam setang motor. Jika saja refleksnya sebagai seorang praktisi bela diri medis tak setajam kilat, tubuhnya pasti sudah terpelanting ke atas kap mobil seharga puluhan miliar tersebut. Pintu mobil mewah itu terbuka ke atas, menyerupai sayap burung elang. Dari balik kemudi turunlah sesosok pria tegap dengan balutan kemeja sutra navy yang pas di badan, dipadukan dengan celana chinos putih tanpa setitik pun lipatan. Semerbak aroma parfum mas dan mint yang harganya setara dengan biaya hidup Arya selama setahun langsung mengusir bau debu jalanan. Itulah Dr. Mahendra, spesialis saraf nomor 1 di kota ini, sekaligus tunangan Larasati. Matanya yang berlindung di balik kacamata hitam desainer langsung menatap tajam ke arah Arya, memindai dari ujung helm kusam hingga ke sepatu butut yang berselimut debu. Bibirnya melengkung ke bawah, membentuk seringai jijik yang luar biasa merendahkan. Kasta rendahan. Apa matamu sudah buta tertutup kotoran mata? Bentak Dr. Hendra. Suaranya menggema penuh arogansi kelas atas. Ia mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah udara di sekitar Arya adalah gas beracun. Tangan kotor tukang paket pengangkut sampah sepertimu berani menghalangi jalan mobil miliaran rupiahku. Satu goresan kecil di bumper mobil ini, kau harus menjual organ dalammu dan melacurkan seluruh keluargamu untuk menggantinya. Larasati yang masih berada di pekarangan seketika mengubah raut wajah histerisnya menjadi senyuman manis dan manja. Ia berlari kecil mendekati pagar, melupakan ketakutannya pada kuman sesaat. Sayang, akhirnya kamu datang. Sapanya dengan suara lembut yang dibuat-buat. Sangat kontras dengan jeritan melengkingnya beberapa menit lalu. Ia menatap Dr. Hendra dengan penuh pemujaan, lalu menunjuk sinis ke Arya. Tolong maafkan kekacauan ini. Anjing kurap ini tadi memaksa masuk dan mengotori udaraku. Bau badannya yang seperti selokan mamput ini membuat Bintang nyaris celaka. Mendengar aduan Larasati, Dr. Hendra mendengus kasar.
Ia melangkah maju mendekati gerbang, menatap Arya dengan sorot mata seolah sedang menatap seekor kecoa yang mati tergenjat. "Tukang paket sialan, berani-beraninya kau bernapas di dekat calon istriku," desisnya tajam. "Tangan kotor tukang paket pengangkut sampah sepertimu, berani mengajari dewa medis sepertiku. Singkirkan anjing kurap ini sebelum aku batalkan pengobatan anakku laras. Aku tidak sudi, tanganku yang biasa membedah otak para menteri ini harus terpapar bakteri dari makhluk rendahan sepertinya." Ancaman pembatalan pengobatan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Larasati. Wajahnya memucat pasi. Ia buru-buru meraih lengan Dr. Hendra, mengelusnya dengan panik dan memohon penuh ketakutan. "Jangan sayang, tolong jangan batalkan terapinya. Bintang sangat membutuhkanmu. Haris, cepat seret gembel ini sejauh mungkin. Kalau dia masih ada di radius 100 meter dari rumah ini, aku akan memecatmu hari ini juga," teriak Larasati kalap. Matanya membelalak lebar, memancarkan keputusasaan yang buta. Satpam Haris yang tak ingin kehilangan pekerjaannya yang bergaji besar, langsung beringas. Ia berlari keluar pagar, mendorong keras bahu Arya, berulang kali menggunakan tongkat pentungannya, memaksa pria berseragam jingga itu menepi jauh dari area gerbang. Arya membiarkan dirinya didorong. Ia memarkirkan motor bututnya di bawah rimbunan pohon beringin seberang jalan, nyaris tak terlihat dari pekarangan. Namun, Arya tidak benar-benar pergi. Insting Grandmasternya meronta. Ada sesuatu yang sangat busuk dari aura dokter sombong itu. Dari celah dedaunan, sepasang mata elang Arya terus mengawasi saat Dr. Hendra dan Larasati berjalan masuk dalam mansion, membawa bintang kecil yang berjalan gontai mengekor di belakang mereka. Dinding kaca raksasa di ruang tamu mansion itu memungkinkan Arya untuk melihat aktivitas di dalam dengan jelas. Di atas sofa kulit vintage berwarna krem, Bintang dibaringkan paksa oleh ibunya. Larasati tampak memegangi kedua lengan anak itu dengan raut wajah cemas, sementara Dr. Hendra membuka koper peraknya, mengeluarkan sebuah alat metalik berdengung dari ujungnya yang memiliki 2 cabang besi tumpul. Itu bukanlah alat terapi saraf standar. Arya menyipitkan matanya, jantungnya bergemuruh pelan saat menyadari prosesi alat mematikan tersebut. Di dalam ruangan ber-AC itu, Dr. Hendra menyalakan alat tersebut. Ia menyeringai tipis, sebuah senyum iblis yang tak disadari oleh Larasati. Dengan kasar, Dr. Hendra mendekan ujung besi berdengung itu tepat ke titik akupuntur Tiantu di pangkal leher Bintang, lalu menggesernya dengan paksa ke titik Renying di sisi leher, memberikan tekanan ekstrim yang memblokir aliran darah dan sinyal saraf secara bersamaan. Bintang membelalakan matanya lebar-lebar. Tubuh kecil itu menyentak keras, melengkung ke atas bagai busur panah yang ditarik maksimal. Tubuh mungilnya menganga lebar, mencoba menjerit sekuat tenaga, namun tak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Hanya urat-urat di dahi dan lehernya yang bermunculan menahan rasa sakit yang menyiksa hingga ke sumsum tulang. Air mata menganak sungai membasahi pipi pucatnya. Jari-jari mungil Bintang mencengkram erat spray sofa hingga kuku-kukunya memutih. Itu adalah jeritan penderitaan tanpa suara yang sanggup merembukan hati siapapun yang melihatnya. "Tahan sedikit sayang, tahan. Ini demi kesembuhanmu," bisik Larasati dengan suara bergetar, ikut menangis melihat anaknya tersiksa. Namun sama sekali tak berniat menghentikan proses jahanam itu karena kepercayaan mutlaknya pada sang dokter. Dari balik pohon seberang jalan, Arya merasakan aliran darahnya mendidih, rahangnya mengeras hingga otot pelipisnya berkedut. Tangan kanannya yang kasar mengepal kuat meninju batang pohon beringin hingga kulit kayunya mengelupas. Ini bukan terapi penyembuhan. Sebagai waris tunggal dinasti medis kuno, Arya tahu persis apa yang sedang dilakukan keparat berbaju rapi itu. Dr. Hendra sedang memanipulasi jalur meridian kematian. Tekanan brutal pada titik saraf itu sengaja dilakukan untuk melumpuhkan otot laring secara permanen, membuat radang buatan yang mencegah pita suara Bintang berfungsi, namun tetap menjaganya hidup, agar Dr. Hendra bisa terus memeras harta Larasati dengan kedok terapi rutin berbiaya miliaran rupiah. "Biadab," geram Arya rendah. Suaranya lebih dingin dari es di dasar samudra. Hatinya menjerit melihat kebaikan murni sang malaikat kecil yang memberinya air dingin tadi, kini disiksa habis-habisan oleh keserakahan manusia. Penyamaran yang ia jaga susah payah mulai terasa seperti beban yang mencekik. Ia tahu, jika ia membiarkan siksaan itu berlanjut satu sesi lagi, Bintang bukan hanya akan bisu selamanya, melainkan pembuluh darah di otaknya akan pecah karena tekanan saraf yang menumpuk. Pria lusuh pembawa paket itu memejamkan mata, mempersiapkan badai besar yang akan segera ia tumpahkan ke dalam rumah mewah tersebut. Darah di dalam pembuluh nadi Arya mendidih hebat, memompa adrenalin yang mengalahkan segala rasa lelah dan sakit di otot-ototnya. Serpihan kulit kayu pohon beringin berjatuhan ke tanah saat kepalan tangannya melonggar.
Bayangan senyum tulus Bintang dan embun botol di air dingin yang menyentuh dadanya tadi, seolah menjadi cambuk api yang mencambuk nuraninya. Sebagai Grandmaster Jarum Emas, sumpah abadinya adalah menyelamatkan nyawa, bukannya berdiri mematung layaknya pengecut melihat seorang malaikat kecil diremukkan masa depannya demi kepingan uang. Persetan dengan penyamaran, persetan dengan para pembunuh bayaran di ibu kota yang mungkin mengendusnya. Pria berjaket jingga lusuh itu melesat membelah jalanan dengan kecepatan yang tak mampu ditangkap oleh mata manusia biasa. Satpam Haris yang sedang bersandar santai di pos jaga sambil mengipasi tubuh gempalnya, hanya merasakan embusan angin panas menerpa wajahnya. Sedetik kemudian matanya membelalak ngeri melihat gerbang besi yang tidak terkunci rapat itu telah didorong terbuka. Sepatu kets kusam yang soalnya menganga dan dipenuhi lumpur jalanan menginjak ubin marmer pualam teras mansion dengan langkah tegap, berat dan tanpa keraguan sedikit pun. Bunyi debrakan pintu kayu jati raksasa bergema memekakan telinga ke penjuru ruangan. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menabrak tubuh Arya yang bersimbah peluh, membawa serta aroma tajam keringat masam, debu aspal dan asap knalpot ke dalam ruang tamu mewah yang sebelumnya hanya dihiasi aroma peppermint dan mawar murni. Keheningan mencekam langsung mengambil alih. Alat terapi metalik berdengung di tangan Dr. Hendra terhenti di udara. "Hentikan tindakan biadab itu sekarang juga, atau aku sendiri yang akan mematahkan tanganmu," geram Arya dengan suara bariton yang bergetar penuh ancaman mematikan. Matanya yang tajam bak belati menembus sepasang mata Hendra, memancarkan aura membunuh yang membuat suhu ruangan terasa anjlok hingga ke titik beku. "Kau bukan sedang menyembuhkan anak ini kan? Kau sedang menghancurkan jaringan saraf laringeal rekuren miliknya. Satu tekanan lagi di titik itu, pita suaranya akan mati secara permanen dan pembuluh darah di otaknya bisa pecah." Dr. Hendra terkesiap mundur satu langkah. Raut wajah arogannya sempat memudar digantikan oleh kepecatan sesaat. Bagaimana mungkin seorang gembel jalanan mengetahui istilah medis sedetail itu? Namun kelicikan sang dokter palsu dengan cepat mengambil alih. Ia menutupi rasa terkejutnya dengan tawa sinis yang menggema, memperbaiki letak kacamata desainer di pangkal hidungnya yang mancung. Wah. Lihat siapa yang menerobos masuk laras." Kakek Dr. Hendra dengan nada mencemooh, menunjuk Arya menggunakan alat terapi metaliknya. "Rupanya anjing kura pengangkut sampah ini habis menonton film medis murahan di sela-sela waktu memungut puntung rokok di jalanan. Berani sekali kasta rendahan sepertimu masuk ke dalam rumah dan mengajari seorang spesialis saraf lulusan terbaik universitas luar negeri. Otak udangmu itu bahkan tidak akan mampu mengeja nama gelarku." Mendengar provokasi itu, kesadaran Larasati yang sempat membeku karena syok mendadak meledak menjadi kemurkaan yang tak terbendung. Urat-urat di leher mulusnya menonjol keluar. Wajah cantiknya berubah bengis menyerupai iblis saat ia melompat dari sofa, menempatkan tubuh rampingnya di depan Dr. Hendra, seolah melindungi sang dokter dari monster mengerikan. "Keparat, manusia menjijikan. Siapa yang mengizinkan kaki kotormu menginjak marmer rumahku?" jerit Larasati histeris. Suaranya melengking hingga nyaris memecahkan vas kristal di atas meja. Tangannya yang dihiasi berlian jutaan rupiah menunjuk tepat ke wajah kusam Arya. "Kau membawa kuman dan virus jalanan ke udara suci anakku. Apa kau sadar, napas busukmu ini bisa meracuni paru-paru Bintang? Keluar sekarang, sebelum aku menyuruh orang menguliti tubuh dekilmu itu hidup-hidup." Arya tetap berdiri kokoh, seperti batu karang yang dihantam badai. Jantungnya berdetak dalam ritme lambat yang terkontrol, menahan setiap makian yang ditujukan kepadanya demi menyelamatkan sang anak. "Nyonya, buka mata Anda," ucap Arya tegas. Telunjuk kasarnya menunjuk ke arah Bintang yang masih terbaring lemah dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi pijamannya. "Lihat ruang biru di pangkal leher anak Anda. Itu bukan reaksi penyembuhan. Itu adalah tanda pendarahan mikroskopis di bawah kulit karena manipulasi saraf yang dipaksakan. Alat itu memancarkan gelombang elektromagnetik yang merusak sel. Jika Anda benar-benar seorang ibu yang menyayangi anaknya, Anda akan membuang dokter gadungan ini ke penjara sekarang juga." "Tutup mulut busukmu, gembel sialan," potong Larasati dengan napas memburu. Matanya merah menyala, dibutakan oleh keputusasaan dan status sosial. Dr. Hendra adalah dewa penolong keluarga ini. Dia satu-satunya orang di negara ini yang bisa memberi harapan untuk kesembuhan Bintang. Kau pikir dengan modal bacot jalananmu itu, aku akan mempercayai kulit panggul pangkat sepertimu daripada seorang profesor yang kubayar 3 miliar rupiah untuk 1 bulan terapi? Dasar orang miskin gila harta. Kau pasti sengaja bicara omong kosong ini supaya aku memberimu uang tutup mulut kan? Penghinaan itu meluncur begitu saja dari bibir Larasati, merendahkan martabat Arya hingga ke dasar bumi. Dr. Hendra yang melihat Larasati begitu buta dan mudah dimanipulasi, menyunggingkan senyum kemenangan yang memuakan. Ia meletakkan tangannya di bahu Larasati, berpura-pura mengelus punggung wanita itu dengan penuh simpati yang dibuat-buat. "Tenang sayang,
Jangan buang-buang energi mahalku untuk meladeni sampah masyarakat ini, bisik Dr. Hendra dengan nada sok bijak yang menyayat hati Arya. Orang-orang miskin seperti ini memang punya penyakit kejiwaan karena tidak sanggup menerima nasib. Lihatlah Bintang, udara kotor yang dibawa gembel ini membuat pernapasan anak kita semakin terganggu. Bakteri dari bajunya sedang menyerang sistem imun Bintang yang rapuh. Seolah membuktikan kebohongan keji Dr. Hendra, tubuh kecil Bintang tiba-tiba meronta pelan di atas sofa. Dada anak kecil itu naik turun dengan cepat, mencoba meraup oksigen yang terasa menipis akibat efek sisa dari tekanan saraf sebelumnya. Matanya yang bulat menatap lurus ke arah Arya, menyiratkan permohonan tolong tanpa suara yang langsung merembukan pertahanan batin sang Grandmaster. Tidak, Bintang, sayangku. Larasati menjerit panik melihat kondisi putranya. Ia berbalik menatap Arya dengan kebencian yang menyala-nyala bak api neraka. Lihat apa yang kau perbuat, pembawa sial. Haris, satpam keparat, di mana kau? Seret anjing ini keluar sekarang juga. Pukuli dia sampai kakinya patah agar dia tidak pernah bisa menginjak pekaranganku lagi. Dari ambang pintu yang rusak, Haris muncul dengan wajah memucat dan napas tersengal. Ditemani dua tukang kebun yang memegang balok kayu. Mereka menatap Arya dengan tatapan beringas, bersiap melaksanakan perintah kejam nyonya besar mereka. Di tengah kepungan ancaman fisik dan caci maki yang merendahkan harga dirinya, Arya mengepalkan kedua tangannya hingga otot-otot telinganya bermunculan di balik jaket tipisnya. Ia tidak akan mundur selangkah pun. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai dalam rumah mewah yang penuh dengan kebusukan ini. Udara di dalam ruang tamu bergaya Mediterania itu mendadak terasa lebih pekat dan mencekik. Instruksi kejam Larasati menjadi pelatuk bagi Haris dan dua tukang kebunnya untuk menerjang maju bak sekawanan anjing kelaparan. Balok kayu solid berukuran tebal berayun liar di udara, membelah angin dengan suara mendesing yang mengerikan, mengarah tepat ke pelipis Arya. Alih-alih panik, sepasang mata setajam elang milik Arya justru menyipit tenang. Detak jantungnya melambat. Bagi seorang Grandmaster yang pernah menghadapi kepungan pembunuh bayaran bersenjata tajam, serangan amatiran ini bagaikan gerakan lambat dalam layar kaca. Hanya dengan satu pergesekan tumit yang sangat presisi dan nyaris tak kasat mata, tubuh Arya memutar luas. Ayunan balok kayu itu melesat telak, hanya menyambar udara kosong, membuat sang tukang kebun kehilangan keseimbangan dan tersungkur menghantam lantai marmer dengan suara berdebum yang keras. Namun Arya teringat pada janjinya, ia tidak boleh menunjukkan keahlian bela diri kelas atas. Ia harus tetap menjadi kuli paket di mata mereka. Maka saat pentungan karet Haris melayang ke arah bahunya, Arya dengan sengaja tidak sepenuhnya menghindar. Ujung pentungan itu menghantam tulang belikatnya dengan bunyi buk yang tumpul. Rasa ngilu seketika mencalar, menyentak saraf lengannya. Namun ia hanya meringis pelan sambil terhuyung mundur ke arah pilar, membiarkan jaket jingganya semakin berdebu. Mati kau gembel, berani-beraninya mengacau di rumah nyonya besar. Raung Haris dengan napas terengah-engah, bersiap melayangkan pukulan kedua ke arah lutut Arya. Namun sebelum pentungan itu kembali berayun, sebuah suara gedoran aneh dan mengerikan menghentikan waktu di ruangan itu. Suara itu berasal dari sofa kulit vintage di tengah ruangan. Perhatian semua orang tersentak seketika. Di atas sana tubuh kecil Bintang menggelepar dahsyat. Kejang hebat merenggut kendali atas otot-otot mungilnya. Tulang punggung anak itu melengkung kaku ke belakang, membentuk busur yang tidak wajar. Seakan ada kawat tak kasat mata yang menarik tulang ekor dan lehernya secara bersamaan. Kelopak matanya terbuka lebar hingga menyisakan bagian putihnya saja yang bergetar ngeri. Sebuah suara mengorok terdengar basah dan putus asa keluar dari pangkal tenggorokannya. Sebuah jeritan tercekik dari paru-paru yang tiba-tiba menolak bekerja. Ruam kebiruan yang sebelumnya hanya bayangan tipis di lehernya, kini menjalar liar dengan kecepatan mengerikan, mengubah warna bibir mungil yang pucat itu menjadi ungu pekat kehitaman. Bintang, ya Tuhan Bintang, anakku kenapa? Jeritan Larasati membelah langit-langit ruangan. Suaranya pecah, bergetar hebat memancarkan teror keibuan yang paling purba. Ia menubruk sofa, mencoba mendekap putranya. Namun kejang Bintang begitu kuat hingga tubuh Larasati ikut terguncang. Sayang, tolong, anakku kenapa? Kenapa dia berhenti bernapas? Hendra, lakukan sesuatu, tolong anakku. Dr. Hendra, sang dewa medis yang arogan itu mematung di tempat. Wajahnya yang arogan dan licik seketika berubah pasis seputih kertas. Tangan kanannya yang menggenggam alat terapi metalik bergetar begitu hebat hingga alat seharga ratusan juta itu terlepas, jatuh berdenting menabrak lantai marmer. Ia menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba menetes dari pelipisnya, merusak tatanan rambut mahalnya. Ia bergegas maju, menempelkan dua jarinya di leher Bintang yang menegak. Nadi anak itu berdetak liar, lalu perlahan mulai melemah dan melambat menuju titik henti.
Insting medis Dr. Hendra menjerit panik. Ia menyadari kebodohannya. Tekanan gelombang elektromagnetik dari alat terapinya tadi telah memicu spasme laringeal total, sebuah keram otot tenggorokan mematikan yang menutup jalur udara sepenuhnya. Bintang sekarat karena ulahnya sendiri, dan otak anak itu akan mati karena kekurangan oksigen dalam hitungan menit. Sial, ini tidak mungkin. Secara teori ini seharusnya aman, gumam Dr. Hendra dengan bibir bergetar pucat. Matanya melotot liar menyapu sekeliling ruangan, mencari jalan keluar dari jurang kehancuran karirnya. Jika pewaris tunggal keluarga ini mati di tangannya, karir dokternya akan tamat dan Larasati pasti akan memenjarakannya. Di tengah kebingungan dan keputusasaan yang mencekik ruangan, Dr. Hendra menatap ke arah Arya yang berdiri bersandar di pilar. Bagaikan iblis yang menemukan celah kejahatan, sebuah ide busuk terlintas di otak licik sang dokter. Ia harus mencari kambing hitam detik ini juga. "Ini semua karena dia," teriak Dr. Hendra tiba-tiba, menudingkan telunjuknya yang gemetar ke arah Arya dengan mata yang membelalak penuh kemurkaan yang dibuat-buat. "Laras, anakmu mengalami shock anafilaksis akut. Bakteri jalanan mematikan yang dibawa oleh bajingan kotor ini telah menginfeksi sistem pernapasan bintang yang terbuka saat terapi. Bau busuk dan stres karena kehadirannya membuat saraf anakmu kolaps." Fitnah keji itu dilontarkan dengan nada meyakinkan khas seorang dokter spesialis, memanfaatkan kepanikan absolut yang sedang membutakan akal sehat Larasati. "Tadi terapinya berjalan sempurna sebelum gembel ini mendobrak masukan," lanjut Dr. Hendra semakin meninggikan suaranya, memutarbalikkan fakta tanpa rasa berdosa sedikit pun. "Udara ruangan ini semakin tercemar virus mematikan dari bajunya. Anak ini menelan racun dari keringat anjing kurap itu." Mendengar vonis tersebut, akal sehat Larasati yang tersisa langsung hancur berkeping-keping. Matanya yang sembab oleh air mata beralih kepada Arya. Bukan lagi tatapan jijik, melainkan kilat kebencian seorang ibu yang anaknya sedang meregang nyawa akibat dibunuh perlahan. Urat lehernya menegang, dan napasnya memburu menahan amarah yang meledak-ledak. Kau membunuh anakku, keparat!" jerit Larasati dengan suara serak yang menyayat hati. Air matanya berjatuhan menimpa wajah Bintang yang kian membiru. "Kau sengaja membawa penyakitmu ke sini untuk menghancurkan hidupku. Pak Haris, pukul dia, hancurkan kakinya, seret dia ke aspal. Jika anakku sampai menghembuskan napas terakhirnya, aku akan memastikan kau dikubur hidup-hidup hari ini juga." Haris dan para tukang kebun yang tadi sempat ragu, kini dipenuhi keberanian buta mendengar perintah majikan mereka yang sedang kalap. Mereka mencengkram senjata masing-masing dengan beringas. Arya tidak bergeming, ia mengabaikan ancaman para penjaga itu. Fokusnya sepenuhnya terkunci pada bibir Bintang yang sudah berubah ungu pekat dan dada yang berhenti berdetak. Waktu nyaris habis. 3 menit lagi tanpa oksigen. Kerusakan otak permanen tak akan bisa dihindari, bahkan oleh dewa medis sekalipun. Tangan kanan Arya perlahan merayap di balik jaket jingga lusuhnya. Jari-jarinya yang kasar menyentuh gulungan kanvas kusam tempat 9 jarum emas legendarisnya bersemayam. "Nyonya, jangan bodoh. Anak Anda mati tercekik akibat manipulasi titik tiantu, bukan karena kuman." Suara bariton Arya menggelegar, mencoba menembus dinding histeria Larasati. Meski ia tahu kata-katanya kini hanya dianggap sebagai racun mematikan di telinga wanita itu. Badai keputusasaan telah menutup semua pintu logika di ruangan tersebut, mendorong nasib mereka berputar ke arah titik nadir yang paling mengerikan. Instruksi kalap dari Larasati bagaikan peluit tanda dimulainya sebuah pembantaian sepihak. Bagi Haris dan para tukang kebunnya, perintah Nyonya Besar adalah hukum mutlak yang harus dieksekusi tanpa keraguan. "Syarat pembunuh ini keluar. Jauhkan racunnya dari udara suci anakku," jerit Larasati dengan suara serak yang menyayat hati. Wajah cantiknya memerah padam oleh kepanikan dan kebencian yang mendidih. "Patahkan kakinya agar dia tidak bisa kabur. Aku akan memenjarakannya seumur hidup. Cepat!" 3 pria beringas itu menerjang maju. Haris mencengkram kerah jaket jingga Arya yang lusuh, memelintirnya dengan kasar hingga kain usang itu mencekik leher sang kurir. Balok kayu mendarat telak di bahu dan punggung Arya bertubi-tubi. Terdengar bunyi debuk tumpul yang mengerikan setiap kali kayu keras itu menghantam daging. Arya sengaja melemaskan ototnya, membiarkan dirinya diseret paksa melewati lantai marmer pualam yang dingin. Sepatu kets bututnya terseret, meninggalkan jejak tanah kotor yang langsung merusak kilau lantai mewah tersebut. "Rasakan ini sampah jalanan. Berani-beraninya kau melawan perintah Nyonya Besar dan membawa sial ke rumah ini," maki Haris dengan napas memburu. Mendorong tubuh Arya menuruni anak tangga teras dengan sekuat tenaga. Tubuh Arya terpelanting keras, berguling di atas susunan paving block, lalu terjerembab telah ke dalam sebuah genangan lumpur sisa hujan semalam di dekat taman. Cipratan air kotor bercampur tanah seketika membasahi wajah dan separuh badannya, menodai kulitnya yang terbakar matahari.
Aroma tanah basah, lumut, dan aspal kotor langsung menyeruak, menenggelamkan harga diri sang pria ke dasar kehinaan terdalam. Darah segar merembes dari sudut bibirnya yang robek akibat benturan batu, menyisakan rasa amis karat yang kuat di ujung lidahnya. Di atas teras, Dr. Hendra buru-buru mengeluarkan ponsel mahalnya, menempelkannya ke telinga dengan raut panik yang direkayasa sesempurna mungkin. Halo, UGD darurat. Kirimkan ambulan VVIP sekarang juga ke kediaman Nyonya Larasati. Pasien bintang mengalami shock anafilaksis akut. Dia terpapar bakteri jalanan tingkat tinggi dari seorang gila yang menerobos masuk. Seru Dr. Hendra dengan nada bergetar, memastikan suaranya terdengar oleh Larasati. Setelah memutus panggilan sepihak, Dr. Hendra melangkah angkuh menuruni tangga. Ujung sepatu pantofel kulit mahalnya yang mengkilap tanpa noda dengan sengaja menginjak tepi genangan lumpur, mencipratkan air kotor tepat ke mata Arya yang sedang berusaha menopang tubuhnya yang terbaring. Lihat dirimu sekarang, kulit rendahan. Desis Dr. Hendra dengan seringai iblis yang sangat kontras dengan jas putih profesinya. Suaranya direndahkan agar hanya terdengar oleh Arya. Kau hanyalah tumbal yang sempurna untukku. Kalau bocah cacat itu mati hari ini, kau yang akan membusuk di penjara atas tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. Sementara aku akan tetap menjadi pahlawan yang berusaha keras menyelamatkannya. Hukum dan polisi hanya akan mempercayai rekam medisku, bukan bacot kosong dari gembel boy comberan sepertimu. Arya menatap ke atas, membiarkan air got menetes dari ujung hidungnya. Matanya sedingin es di kutub utara. Tidak ada setitik pun rasa takut di sana. Yang ada hanyalah ketenangan mematikan yang siap meledak. Kau melanggar sumpah suci seorang dokter. Kau membunuh anak tak berdosa hanya demi menutupi kegagalan dan keserakahanmu. Balas Arya dengan suara bariton yang sangat stabil, tak sedikit pun terpengaruh oleh rasa sakit atau darah di bibirnya. Kau pikir kau bisa memanipulasi takdir dan lari dari karmamu? Dr. Hendra mendengus jijik, meludah tepat ke sebelah telinga Arya. Karma itu cuma mitos murahan buat orang miskin sepertimu untuk menghibur nasib. Di dunia nyata, uang, relasi, dan status adalah dewa mutlak. Dan Kau cuma cacing tanah yang lahir hanya untuk diinjak oleh dewa sepertiku. Tiba-tiba, tangisan Larasati pecah menyayat udara. Wanita itu muncul di ambang pintu, menggendong Bintang dengan kedua lengannya yang gemetar hebat. Tubuh Bintang tak lagi kejang secara agresif, melainkan melemah. Bukan karena membaik, melainkan karena kehabisan tenaga dan oksigen. Bibir mungil yang tadi menyunggingkan senyum tulus untuk Arya, kini berwarna ungu kehitaman bak mayat. Hendra, ambulannya di mana? Bintang sudah mulai dingin. Ya Tuhan, anakku tidak merespon. Tolong selamatkan anakku. Tangis Larasati meledak-ledak. Air matanya melunturkan riasan wajah mahalnya, menghancurkan sisa-sisa keanggunannya. Ia menatap ke arah Arya di genangan lumpur dengan kilat mata seorang pembunuh. Kau dengar itu iblis pembawa maut? Jerit Larasati dengan urat leher menegang hebat. Nyawamu dan nyawa seluruh keluarga miskinmu tidak akan pernah cukup untuk menebus satu helai napas anakku. Aku bersumpah demi Tuhan, jika anakku sampai menutup bata hari ini, aku akan menyewa orang untuk mencacah tubuhmu. Aku akan membuat hidupmu lebih hina dari anjing liar, sampai kau memohon kepadaku untuk mati. Di dalam kubangan lumpur itu, Arya perlahan mengepalkan jemarinya. Tanah kotor menyelip di sela-sela kukunya. Detak jantungnya yang sejak tadi dijaga stabil, kini memacu cepat, bukan karena gentar, melainkan karena kesabaran sang Grandmaster telah mencapai batas absolutnya. Ia melirik tajam ke arah dada Bintang yang nyaris tak lagi bergerak. Ambulanmu tidak akan pernah sempat sampai, Nyonya, ucap Arya tajam, suaranya mengiris keheningan penderitaan, memaksa Larasati menoleh. Oksigen di otaknya sudah berada di bawah ambang batas kritis. Dalam waktu kurang dari 90 detik, saraf motorik dan otaknya akan mati lemah secara permanen. Dan Anda, dengan segala kebutaan dan kesombongan Anda, ikut serta membunuh darah daging Anda sendiri dengan terus mempercayai litah darat berjas rapi itu. Tutup mulutmu bajingan. Raung Dr. Hendra kalap, panik dengan kata-kata Arya yang memancing logika. Ia mengayunkan kakinya, menendang keras tulang rusuk Arya hingga sang kurir terdorong mundur bercampur lumpur. Haris, kenapa kau diam saja? Jangan biarkan gembel ini menyemburkan racunnya lagi. Injak kepalanya ke dalam lumpur sampai dia bungkam. Haris mengangkat balok kayunya, bersiap meremukkan tengkorak Arya. Namun di detik yang sama, tangan kanan Arya menyelusup di balik jaket jingga lusuhnya. Jari-jari kasarnya yang kotor oleh tanah menyentuh sebuah gulungan kanvas kusam yang tersembunyi di balik lapisan dada. Tekstur kanvas itu membawa ingatan pada sumpah leluhurnya. Cukup untuk permainan kasar rendahan ini. Malaikat kecil itu tidak boleh mati hari ini. Di tengah lumpur kehinaan dan caci maki yang menyayat, sang legenda yang tertidur perlahan membuka matanya.
Balok kayu solid di tangan Haris yang siap meremukkan tengkorak Arya tiba-tiba membeku di udara. Sebuah suara lengkingan bernada tinggi menyayat udara panas dari kejauhan, menembus dinding-dinding mansion mewah tersebut. Suara sirine ambulan menggema keras, membawa secercah cahaya terang di tengah kegelapan absolut yang menyelimuti teras berdarah itu. Mendengar suara penyelamat itu, mata Larasati yang sembab dan memerah seketika membelalak lebar. Air matanya mengalir deras, semakin deras, namun kali ini bercampur dengan secercah harapan panik. Ia mengeratkan dekapannya pada tubuh Bintang yang mulai mendingin, merasakan getaran nadi putranya yang nyaris menghilang sepenuhnya dari permukaan kulit. Ambulan, itu ambulannya Hendra, jerit Larasati dengan suara serak. Wajah cantiknya berantakan oleh air mata dan riasan yang luntur. Ia menoleh dengan liar ke arah pos penjagaan. Haris, tinggalkan gembel bajingan itu. Buka gerbang lebar-lebar sekarang juga. Kosongkan jalan agar ambulan itu bisa langsung parkir di depan pintu masuk. Haris melempar balok kayunya dengan kasar ke tanah, membiarkan tubuh Arya yang berlumur terkapar begitu saja. Sang satpam berlari terbirit-birit menekan tombol hidrolik gerbang utama. Namun harapan yang baru saja menyala itu dipadamkan dengan paksa oleh takdir yang kejam. Suara sirine itu bukannya semakin nyaring mendekat, melainkan tertahan dalam nada panjang yang statis, lalu perlahan tenggelam oleh suara klakson ratusan kendaraan yang bersahut-sahutan marah. Dr. Hendra yang sedari tadi menahan napas dalam ketegangan, segera merogoh ponselnya kembali. Jari-jarinya yang biasanya membedah saraf dengan presisi tinggi kini bergetar hebat tak terkendali. Kulit wajahnya memucat seperti kertas saat mendengar laporan dari seberang telepon. Apa katamu? Kecelakaan beruntun. Truk kontainer terguling, menutup seluruh lajur jalan raya utama. Bentak Dr. Hendra dengan napas memburu. Matanya melotot memancarkan teror murni. Ia menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras dari pelipisnya, merusak kerah kemeja sutra mahalnya. Lalu berapa lama kalian bisa sampai ke sini? Setengah jam. Kau gila, pasienku bisa mati lemas dalam 2 menit. Larasati merasa bumi tempatnya berpijak runtuh seketika. Setengah jam, bisiknya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah jiwanya baru saja dicabut dari raganya. Ia menunduk menatap dada Bintang. Tak ada lagi gerakan naik turun di sana. Bibir mungil malaikat kecilnya telah berubah dari ungu menjadi kehitaman bak arang. Tubuh kurus itu tak lagi memberikan respon apapun. Bintang berada di ambang gerbang kematian. Hendra, lakukan sesuatu. Rintil Larasati merangkak mendekati lutut pria berjas rapi itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tangannya yang berhiaskan berlian miliaran rupiah mencengkram ujung celana Dr. Hendra dengan putus asa. Kau dokter terhebat di negara ini kan? Kau pasti punya cara memompa jantungnya. Suntik dia dengan adrenalin. Belah tenggorokannya agar dia bisa bernapas. Lakukan apa saja, aku mohon. Aku akan berikan seluruh perusahaan kepadamu asal anakku hidup. Namun alih-alih memberikan pertolongan, raut wajah tampan Dr. Hendra justru berubah menjadi topeng kepengecutan yang menjijikan. Insting bertahan hidup sang dokter palsu mengambil alih. Ia tahu betul, Bintang sudah mati secara klinis. Jika ia tetap di sana saat anak itu diumumkan tewas, karir cemerlangnya akan hancur lebur. Gelar profesornya akan dicabut, dan jeruji penjara malapraktik sudah menantinya. Ia harus kabur dari neraka ini detik ini juga. Lepaskan tanganku, Laras, bentak Dr. Hendra. Suaranya tiba-tiba meninggi dan kasar, sangat kontras dengan nada lembut penuh manipulasi yang biasa ia gunakan. Dengan sekali sentakan kasar yang nir empati, ia menendang tangan Laras hingga wanita itu terjerembab ke lantai marmer. Kau gila, operasi tracheostomi di ruang tamu tanpa alat steril. Kau mau menjebakku ke dalam tuduhan pembunuhan. Rutuk Dr. Hendra dengan mata melotot liar, membalikkan badannya menghadap mobil sport merahnya. Aku harus pergi mengambil tabung oksigen darurat dan alat bedah di klinik pribadiku. Di sini tidak ada yang bisa aku lakukan. Jangan halangi jalanku atau kita berdua akan tamat. Larasati terkesiap, matanya terbelalak tak percaya melihat monster pengecut di balik topeng dewa medis yang selama ini ia puja. Kau mau lari? Kau mau meninggalkan anakku yang sedang bergang nyawa akibat ulahmu? Teriak Larasati histeris, menyadari kebenaran pahit yang baru saja menampar akal sehatnya. Hendra, kau bajingan. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya. Sembuh apanya? Anak cacatmu itu sudah tamat riwayatnya. Sadarlah wanita gila, bocah itu sudah menjadi mayat gara-gara infeksi bakteri dari gembel jalanan itu, bukan karena terapiku. Balas Dr. Hendra menggelegar, menfitnah Arya untuk terakhir kalinya sebelum tangannya meraih gagang pintu mobil mewahnya dengan gemetar. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur demi anak bisu yang bahkan tak punya masa depan.
Pernyataan kejam itu adalah titik nadir paling gelap bagi Larasati. Jantungnya serasa ditusuk ribuan belati beracun. Ia jatuh tengkurap, mendekap tubuh dingin Bintang ke dadanya, melolong panjang ke arah langit dengan suara yang mencabik kewarasannya. Semua uang, status, dan kekuasaannya sebagai pewaris tahta tak ada gunanya di hadapan kematian. Ia telah salah mempercayai iblis yang bersembunyi di balik jas dokter. Di saat Larasati meraung di dasar keputusasaannya dan Dr. Hendra bersiap membuka pintu mobil untuk melarikan diri, lumpur di pelataran taman itu tiba-tiba bergerak. Sebuah tangan yang kasar, kapalan, dan berlumur tanah kotor mencengkram tepian ubin paving block dengan kekuatan brutal yang sanggup meremukkan batu karang. Otot-otot punggung yang tersembunyi di balik jaket jingga lusuh itu menegang sempurna. Dengan perlahan namun membawa intimidasi absolut, Arya bangkit berdiri dari kubangan kehinaannya. Air tanah kotor menetes pelan dari rambutnya yang acak-acakan. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, membelah garis rahangnya yang mengeras bak pahatan baja. Pakaian kurirnya hancur bersimbah kotoran. Namun ketika matanya terbuka dan menatap ke arah teras, aura di sekelilingnya meledak drastis. Tidak ada lagi kulit rendahan yang menunduk pasrah. Mata itu kini setajam pedang pusaka yang baru dicabut dari sarungnya. Dingin, purba, dan sanggup menciupkan nyali para jenderal perang. Udara panas siang itu seakan turun puluhan derajat, tergantikan oleh tekanan energi Chi yang sangat pekat. Tutup pintu mobilmu, atau aku akan memastikan tanganmu tak pernah bisa memegang pisau bedah lagi seumur hidupmu. Suara bariton Arya menggelegar. Nada suaranya tidak tinggi namun bergema di setiap sudut pekarangan, mengunci saraf motorik siapapun yang mendengarnya. Dr. Hendra membeku di tempat. Kunci mobilnya terlepas dari genggaman. Jantungnya berdegup tak karuan, tercekik oleh wibawa mematikan yang entah bagaimana memancar dari tubuh seorang tukang paket berlumpur itu. Haris yang hendak kembali menyerang Arya, mendadak kakinya lemas dan jatuh terduduk, kehilangan seluruh keberaniannya hanya karena ditatap sebelah mata oleh Arya. Langkah kaki Arya bergema berat menaiki anak tangga, meninggalkan jejak lumpur kemanapun ia melangkah. Ia berhenti tepat di depan Larasati yang menatapnya dengan sisa-sisa keputusasaan dan kebingungan yang luar biasa. Tatapan Arya melembut sepersekian detik saat melihat Bintang, lalu kembali menanjam. Waktu anak ini tersisa kurang dari 40 detik sebelum otaknya mati total, ucap Arya dengan otoritas mutlak yang tak memberi celah untuk dibantah. Nyonya, letakkan anak itu terlentang di atas lantai yang datar sekarang. Jika Anda masih ingin mendengar ia memanggil Anda ibu esok pagi, jauhi dia dan biarkan aku bekerja. 1 detik kau melawan instruksiku, anakmu tak akan bisa tertolong oleh dewa manapun. Larasati tak sanggup menjawab. Wibawa hiperbolis pria berlumpur di hadapannya telah menghipnotis sisa kesadarannya. Tanpa sadar, tangannya bergerak sendiri membaringkan Bintang di atas lantai marmer yang dingin. Arya menunduk, satu kakinya bertumpu pada lantai, tangan kanannya yang kotor merogoh balik jaket lusuhnya. Ia menarik sebuah gulungan kanvas kulit berusia ratusan tahun. Dengan satu kibasan elegan yang berbanding terbalik dengan penampilannya yang hancur lebur, gulungan itu tergelar terbuka di atas lantai kotor. Di bawah siraman terik matahari siang, ke-9 jarum emas legendaris peninggalan dinasti medis kuno itu berkilauan menyilaukan mata, memancarkan aura magis kuno yang seolah merobek selubung keputusasaan di ruangan itu. Waktu pengadilan bagi sang pembawa maut dan keangkuhan duniawi akhirnya tiba di tangan sang Grandmaster. Kilauan emas murni dari 9 jarum kuno yang tergelar di atas kanvas kusam itu seolah menyerap seluruh cahaya matahari yang menerobos masuk melalui kaca jendela raksasa. Benda tipis mematikan itu memancarkan aura wibawa yang begitu purba, sangat kontras dengan penampilan Arya yang compang-camping, berbau lumpur masam, dan bersimbah tanah jalanan. Waktu seakan berhenti berdetak, hening yang mencekam menyelimuti ruang tamu bergaya Mediterania itu, menyisakan hanya detak jantung Larasati yang berpacu gila-gilaan, bak derap ribuan kuda liar di dadanya. Melihat kilau jarum-jarum legendaris itu, Dr. Hendra yang sudah berada di ambang pelarian mendadak tersentak mundur. Mulutnya menganga tak percaya, sementara kedua lututnya mulai bergetar hebat. Sebagai seorang yang mendalami ilmu medis hingga ke jenjang profesor, ia pernah membaca literatur kuno tentang keberadaan sekte medis legendaris yang mampu membalikkan takdir kematian hanya dengan sebatang jarum. Namun logikanya yang angkuh menolak keras kenyataan bahwa legenda hidup itu kini berwujud seorang kuli paket dekil yang bau badannya sempat ia hina habis-habisan. Laras, apa kau sudah gila? Pakik Dr. Hendra dengan suara melengking panik. Wajah pucatnya memancarkan ketakutan yang berusaha ia tutupi dengan sisa-sisa arogansinya. Ia menunjuk ke Arya dengan telunjuk gemetar. Jangan biarkan gembel itu memusuk anakmu. Jarum karat berjamur dari pinggir jalanan itu akan menularkan tetanus dan sepsis mematikan. Dia bukan sedang menyelamatkan anakmu. Dia sedang mempercepat kematiannya agar bisa memeras hartamu. Usir dia sekarang juga.
Larasati tidak menggubris racun dari mulut pria pengecut itu. Matanya yang sembab dan bengkak menatap ngeri, namun sekaligus terhipnotis oleh gerakan tangan Arya. Ujung-ujung jemari sang kurir yang kasar, penuh daki dan berlumpur itu dengan sangat hati-hati mencabut sebatang jarum emas terpanjang. Ajaibnya, tepat sebelum ujung jarum itu bersentuhan dengan udara bebas, sebuah getaran aneh merambat dari pangkal jari Arya, memancarkan gelombang panas tak kasat mata yang mensterilkan jarum tersebut dalam hitungan milidetik. Tanganmu kotor, kumohon. Rintih Larasati dengan suara serak yang nyaris putus. Air matanya menetes membasahi marmer putih di dekat kepala putranya. Tangan wanita itu terulur lemah, seolah ingin menghentikan Arya, namun terhalang oleh wibawa membunuh yang menguar dari tubuh pria itu. Tolong, jangan sakiti anakku lagi. Dia sudah terlalu menderita. Jika jarum itu membunuhnya, biarkan aku mati bersamanya hari ini juga. Arya tidak menoleh, rahangnya mengeras bak pahatan baja. Simpan air matamu untuk meratapi kebodohanmu nantinya. Desis Arya sedingin es. Suaranya berat, menggetarkan udara di sekitarnya. Sekarang tahan napasmu, jangan berkedip. Dalam sekejap mata, tangan yang dikira penuh kuman dan kehinaan itu berubah wujud menjadi tarian dewa kematian. Larasati bahkan tak mampu menangkap pergerakannya. Seret, seret, seret. 3 jarum emas pertama melesat menembus titik tiantu di pangkal tenggorokan, Renyeng di sisi leher, dan Janjing di pangkal bahu Bintang. Gerakannya sangat hiperpresisi, menembus lapisan kulit pucat anak itu tanpa mengeluarkan setetes darah pun. Jarum-jarum itu tertanam dan mendengung pelan, memancarkan frekuensi resonansi yang langsung menembus blokade saraf mematikan yang sebelumnya diciptakan oleh alat Dr. Hendra. Gila, kau benar-benar gila. Kau menusuk jalur pembuluh darah besarnya. Raung Dr. Hendra yang kini memegangi kepalanya sendiri dengan raut histeris, menyaksikan teknik akupuntur level dewa yang membongkar seluruh teori medis modernnya. Dia mati, anak itu pasti mati sekarang. Tutup mulutmu pecundang berjas rapi. Potong Arya dengan bentakan bariton yang meledak bagaikan guntur, membuat Dr. Hendra terpelanting jatuh ke lantai saking terkejutnya. Mata elang Arya kembali fokus sepenuhnya pada tubuh mungil Bintang. Keringat dingin kini bercampur dengan lumpur di dahinya, pertanda bahwa ia sedang mengerahkan energi chi internalnya secara ekstrim. 6 jarum tersisa berpindah ke sela-sela jarinya. Ia memejamkan mata sesaat, menyatukan ritme napasnya dengan sisa-sisa denyut nadi sang anak yang semakin menipis. 9 jarum penakluk maut, formasi pembuka gerbang surga, gumam Arya mantap. Dengan satu dorongan tenaga dalam yang masif, tangannya menyapu dada dan perut Bintang. Ke-6 jarum emas itu menancap serentak dalam polarasi bintang pelindung, mengunci titik-titik meridian vital. Getaran dari jarum-jarum itu menciptakan gelombang kejut halus yang terlihat merambat di bawah kulit pucat Bintang. Urat-urat halus yang tadinya membiru pekat, perlahan berdenyut merespon rangsangan energi purba tersebut. Waktu di ruang tamu itu seakan berhenti. 5 detik berlalu, 10 detik berlalu, tidak ada reaksi. Udara terasa begitu berat hingga mencekik leher. Mata Larasati terbelalak dalam keputusasaan yang absolut. Ia merasa dunia benar-benar telah kiamat. Tidak, Bintang anakku. Ratapnya memilukan, siap menerjang Arya dengan sisa-sisa kuku tajamnya yang masih utuh. Namun tepat sebelum Larasati menubruk tubuh berlumpur Arya, dada Bintang tiba-tiba menyentak keras ke atas. Anak itu membuka kelopak matanya dengan paksa, terbatuk-batuk. Bintang terbatuk dengan frekuensi yang jauh kasar dan merobek keheningan. Sebuah gumpalan darah berwarna hitam pekat, racun sisa manipulasi saraf dan darah statis yang menyumbat pita suaranya dimuntahkan keluar, mengotori marmer putih di sebelahnya. Lalu keajaiban yang meruntuhkan segala hukum alam itu terjadi. Dada kurus yang sempat berhenti bergerak itu tiba-tiba mengambil napas panjang, rakus, menghirup udara oksigen ruangan, seolah baru pertama kali lahir di dunia. Napas itu mengalir bebas melewati tenggorokan yang tak lagi tersumbat, menggetarkan pita suara yang telah dibekukan selama 5 tahun lamanya. Mata bulat Bintang yang penuh air mata menatap bayangan wanita cantik yang bersimpuh, hancur di dekatnya. Bibir mungilnya yang perlahan kembali merona merah bergetar hebat, dan dari celah bibir itu meluncurlah sebuah suara jernih, sorak, namun menghancurkan benteng pertahanan jiwa siapapun yang mendengarnya. Ibu, sakit. Tangis Bintang pecah, suara itu melengking, menggema memenuhi seluruh penjuru mansion mewah, menandakan kemenangan mutlak atas kematian dan kesunyian. Larasati membeku, matanya melebar hingga batas maksimal, jantungnya seakan meledak di dalam sangkar dadanya. Suara itu, suara yang telah ia rindukan selama 5 tahun, suara yang ia tebus dengan miliaran rupiah dan penghinaan tiada akhir, kini terdengar memanggilnya dengan begitu nyata. Bintang, anakku, kau bicara. Tuhan, kau bisa memanggilku.
Jerit Larasati tak tertahan. Pertahanan keangkuhannya hancur lebur tanpa sisa. Ia memeluk tubuh mungil itu dengan pelukan paling protektif yang pernah ada. Menangis terseduh-seduh hingga nyaris kehabisan napas. "Ibu di sini sayang, ibu di sini. Maafkan ibu, maafkan ibu." Dr. Hendra terkapar lemas di dekat pintu. Napasnya tersengal-sengal menatap horor kejadian di depannya. Dewa medis itu telah dikalahkan secara telak oleh kulir rendahan yang menjijikan. Keringat membanjiri tubuhnya, menyadari bahwa tamat sudah riwayat hidupnya. Di tengah haru biru yang meledak itu, Arya perlahan menarik kembali ke 9 jarum emasnya dengan satu sapuan lembut. Ia memasukkannya kembali ke dalam kanvas, lalu berdiri tegak meski tubuhnya bersimbah lumpur dan kotoran. Tatapannya menyorot tajam menembus jiwa Larasati yang kini mendongak menatapnya. Bukan lagi dengan tatapan jijik, melainkan dengan ketakutan, rasa syukur yang luar biasa, dan penyesalan yang menyayat-nyayat hati. "Sumbatan mematikan di jalur saraf laringalnya sudah kuhancurkan tanpa sisa. Racun manipulasi dari dokter gadungan pujaanmu itu telah keluar bersama darah hitam tadi," ucap Arya dengan wibawa seorang kaisar, menghakimi keangkuhan sang nyonya besar. "Pita suaranya sudah kembali. Dia sudah kembali padamu sekarang. Aku permisi." Dengan punggung tegak, Arya berbalik membelakangi kemewahan palsu itu, melangkah pergi dengan jejak lumpur yang kini terasa lebih mulia dari marmer termahal di dunia. Meninggalkan Larasati yang gemetar menyadari bahwa malaikat pelindung sejati anaknya baru saja ia injak-injak dan ia ludahi. Langkah kaki Arya yang berat dan berlumpur-lumpur baru saja mencapai ambang pintu raksasa mansion. Belum sempat ia menuruni anak tangga marmer, deru mesin berkekuatan tinggi yang teredam halus tiba-tiba membelahkan dengan kompleks elit tersebut. Bukan suara sirine ambulan yang ditunggu-tunggu, melainkan raungan belasan motor Fury dari polisi yang mengawal iring-iringan 3 mobil kepresidenan dan 2 SUV anti peluru berwarna hitam pekat. Konvoi itu menerobos masuk ke pekarangan mansion yang gerbangnya telah terbuka lebar, mengerem serentak dengan menciptakan formasi barikade presisi yang mengunci seluruh akses keluar. Dari dalam mobil Maybach terdepan yang plat nomornya berlambang negara, turunlah seorang pria sepuh berkarisma tinggi dengan setelan jas rapi. Ia adalah Profesor Dr. Kusuma, Ketua Asosiasi Medis Nasional sekaligus dokter pribadi kepresidenan. Di belakangnya puluhan petugas kepolisian bersenjata lengkap berhamburan keluar mengamankan arena. Melihat kedatangan tokoh medis yang paling dihormati se-Nusantara itu, Dr. Hendra yang sedari tadi gemetar ketakutan di sudut teras, seketika melihat secercah ilusi harapan. Ia merangkak bangun, berlari sempoyongan menghampiri Profesor Kusuma dengan raut wajah memelas bak anak anjing yang dipukuli. "Profesor Kusuma, syukurlah Anda datang," rayak Dr. Hendra dengan suara bergetar, menunjuk ke arah Arya dengan tangan gemetar. "Tolong tangkap gembel gila ini, Prof. Dia menerobos masuk dan mempraktekkan ilmu hitam akupuntur jalanan kepada pasien VVIP saya. Dia membahayakan nyawa anak Nyonya Larasati. Untung saja saya sempat menstabilkan detak jantung anak itu sebelum gembel ini bertindak lebih jauh." Namun Profesor Kusuma sama sekali tidak mempedulikan ocehan pengecut itu. Sepasang mata sepuh sang profesor yang tajam bagai elang justru terpaku pada tetesan darah hitam pekat di atas lantai marmer itu, lalu beralih menatap semurat aura kemerahan di titik-titik saraf leher bintang. Tubuh renta Profesor Kusuma mendadak menegang hebat. Ia mengenali teknik pengobatan itu, teknik dewa yang hanya ada dalam manuskrip kuno rahasia militer. Dengan napas memburu dan langkah yang tiba-tiba bergetar, Profesor Kusuma menepis kasar bahu Dr. Hendra hingga pria arogan itu terjerembab ke tanah. Sang profesor berjalan tergesa-gesa melewati pilar-pilar marmer, sama sekali mengabaikan Larasati yang masih memeluk bintang dan langsung menuju ke arah sosok berseragam kurir jingga lusuh yang berdiri membelakanginya. Tanpa mempedulikan jas mahalnya yang akan kotor, Profesor Kusuma menjatuhkan kedua lututnya tepat di genangan lumpur sisa hujan tempat Arya sempat diinjak-injak tadi. Ia menempelkan dahinya ke punggung tangannya sendiri di atas tanah kotor, bersujud dengan gemetar penuh penghormatan mutlak. 9 jarum penakluk maut, formasi pembuka gerbang surga, isak Profesor Kusuma dengan suara serak yang menggetarkan seluruh jiwa di pekarangan itu. "Saya Kusuma, murid generasi ke-7 dari cabang terluar, memohon ampun atas keterlambatan kami. Salam hormat yang tak terhingga untuk Anda, sang pewaris tunggal, Grandmaster Arya dari dinasti medis kuno." Seketika, seluruh udara di mansion itu terasa ditarik habis ke angkasa. Waktu benar-benar berhenti. Angin berhenti berembus. Mulut Dr. Hendra ternganga begitu lebar hingga rahangnya nyaris lepas. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Gembel bau comberan yang ia tendang, ia ludahi, dan ia fitnah barusan adalah dewa medis tertinggi yang bahkan sanggup membuat Ketua Asosiasi Nasional bersujud di lumpur.
Genangan air kencing hangat tiba-tiba merembes menembus celana chinos putih mahal milik Dr. Hendra. Menetes ke lantai saat kakinya tak lagi sanggup menopang berat badannya. Hancur lebur sudah segala kesombongan dan gelarnya. Arya berbalik perlahan, tatapannya dingin tak berdasar. Bangunlah Kusuma, urus tikus berdasi pembohong itu. Gelombangnya telah merusak laring pasien. Jika aku terlambat 1 menit saja, dia telah menjadi pembunuh. Titah Arya datar. Laksanakan Grandmaster. Profesor Kusuma bangkit, wajah sepunya kini memerah padam oleh amarah. Ia menunjuk Dr. Hendra dengan murka. Tangkap bajingan tengik ini, cabut seluruh izin praktiknya dan sita semua asetnya. Jebloskan dia ke sel isolasi atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan malpraktik tingkat tinggi. Bawa dia dari hadapan Grandmaster sekarang juga. Jeritan histeris Dr. Hendra membelah udara saat tubuhnya diseret paksa oleh 4 polisi bersenjata laras panjang. Ia menangis meraung-raung, meronta seperti babi yang hendak disembelih, memohon ampun pada Arya yang sama sekali tidak meliriknya. Balasan instan dan tragis telah menelan kesombongannya tanpa sisa. Di dalam ruangan, Larasati merasa tulang-tulang di tubuhnya dicabut satu persatu. Realitas menghantam kewarasannya sekeras godam baja. Kurir yang ia anggap lebih rendah dari kotoran anjing, yang ia perintahkan untuk dipukuli hingga patah tulang, yang ia hina bau kemiskinan, adalah penguasa absolut yang menyembunyikan sayap emasnya. Dengan tangan bergetar, Larasati meletakkan bintang yang kini bernapas tenang ke atas sofa. Wanita cantik pewaris perusahaan kosmetik itu menjatuhkan dirinya ke lantai marmer. Ia merangkak dengan kedua lututnya, menyeret gaun sutra mewahnya, melewati ubin yang kotor, turun ke teras hingga lututnya terbenam ke dalam sisa kubangan lumpur. Ia mencengkram sepatu kets butut Arya yang bersimbah tanah, memeluk kaki pria itu dengan tangis penyesalan yang begitu memilukan hingga merobek dada. Maafkan aku. Ya Tuhan, maafkan aku. Lorong Larasati dengan suara parau, menempelkan pipinya yang mulus ke lumpur sepatu Arya tanpa sedikit pun rasa jijik yang tersisa. Aku buta, aku wanita bodoh yang sombong. Kau menyelamatkan nyawa anakku, tapi aku justru menyiksamu. Hukum aku, Grandmaster, cambuk aku. Ambil seluruh perusahaanku, ambil nyawaku sebagai bayarannya. Tapi kumohon jangan benci anakku. Arya menunduk, menatap wanita yang dulu bagaikan ratu es nan kejam, kini hancur lembur bersimbah darah di bawah telapak kakinya. Detak jantung Arya tetap tenang, namun secercah kehangatan perlahan mencairkan sorot matanya. Tangan kasarnya yang berlumpur terulur, namun bukan untuk memukul, melainkan untuk mengangkat dagu Larasati yang sangat lembut. Ibu jarinya menghapus air mata yang bercampur lumpur di pipi wanita itu. Yang menyelamatkan anakmu hari ini bukanlah status Grandmasterku. Ucap Arya pelan, wibawanya melembut digantikan kehangatan seorang pelindung. Tapi sebotol air dingin dan ketulusan hatinya yang ia berikan pada seorang kurir dekil di tengah terik matahari. Bangunlah Larasati, roda kehidupan telah berputar. Jangan pernah lagi melihat manusia dari pakaiannya. Larasati menatap mata Arya, merasakan aliran kedamaian yang tak pernah ia temukan seumur hidupnya. Tangisannya pecah, namun kali ini adalah tangis kelegaan yang membasuh seluruh dosa kesombongannya. 1 tahun kemudian, angin sore yang sejuk meniup tirai sutra putih di balkon mansion mewah tersebut. Aroma bunga melati dan mawar menguar manis di udara. Di tengah hamparan rumput hijau yang terawat, tawar yang seorang anak laki-laki menggema jernih, memanggil-manggil tanpa ada lagi halangan di tenggorokannya. Ayah, ayah, ayah Arya, kejar bintang kalau bisa. Seru bintang sambil berlari kencang menerbangkan layang-layang. Di belakangnya, seorang pria bertubuh tegap dan berwajah sangat tampan berlari kecil mengejarnya. Tidak ada lagi jaket jingga lusuh dan bau asap aspal. Arya kini mengenakan setelan kemeja Armani putih yang lengannya digulung santai hingga ke siku, memamerkan aura seorang kaisar medis sejati yang telah kembali ke tahtanya. Namun senyum tulus yang tersungging di bibirnya tetaplah senyum pria sederhana yang sama. Ia menangkap tubuh kecil bintang, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara hingga sang anak tertawa lepas kegirangan. Dari ambang pintu kaca, Larasati berdiri bersandar dengan senyum paling damai yang pernah menghiasi wajah cantiknya. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai di tiup angin. Ia menatap Arya, suami yang telah menyembuhkan bukan hanya suara anaknya, tapi juga kewarasan dan jiwa yang dulu membusuk oleh kesombongan. Saat Arya menoleh dan membalas tatapannya dengan kedipan hangat, Larasati menyentuh dadanya yang berdesir hebat. Di bawah langit senja yang keemasan itu, ia bersyukur bahwa takdir telah mengirimkan seorang malaikat pelindung dalam wujud pria berjaket lusuh dan bersandal jepit yang pernah berdiri di gerbang rumahnya. Sebuah pelajaran abadi bahwa emas murni tak akan pernah berkarat meski harus terendam di dasar lumpur yang paling hina sekalipun.